Mendoan menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa, 9 Maret 2021, bersama saya Romo Giovanni Dodi Kurnianto. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat berkah dalem. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergelalah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadamu. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Kuju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kata-kata Yesus hari ini, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kerahiman adalah sifat utama Allah. Begitu kata Paus Fransiskus. Maka dalam seruan apostolik Amoris Laetitia yang diterbitkan 5 tahun yang lalu, dalam artikel 92, Paus Fransiskus berkata, "Kasih selalu mencangkup belas kasih mendalam yang membimbing untuk menerima orang lain sebagai bagian dari dunia ini, meskipun ia bertindak dengan cara berbeda sebagaimana yang saya inginkan." Kita tidak dapat serta-merta mengubah orang lain agar hidup dan bertindak sesuai keinginan kita. Tidak semua hal bekerja sesuai kendali kita, apalagi kalau itu menyangkut hidup dan kehendak orang lain. Dan tidak jarang, perjumpaan kita dengan orang lain melahirkan pengalaman kehilangan, luka, dan derita. Maka barangkali kita perlu belajar satu hal penting dari Allah, yaitu kerahiman. Dalam kerahiman ada kasih, dan kasih itu sabar. Itulah sifat Allah. Kesabaran digambarkan oleh Santo Paulus dalam madah kasihnya dengan kata-kata, "Sabar
menanggung segala sesuatu. Ya, orang yang mau mengampuni adalah orang yang sabar menanggung segala sesuatu. Persis seperti Allah yang selalu sabar untuk memberi ruang bagi manusia berproses dan bertobat. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sadarkan kami untuk belajar mengampuni dengan penuh kesabaran. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua orang-orang yang kita doakan hari ini, keluarga kita, sanak saudara kita, dimanapun mereka berada, dan seluruh aktivitas kita hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.